Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 11 Desember 2022. Kita siapkan firman Tuhan dari Yesaya 29 ayat 17 sampai 24. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Tuhan mengaruniakan hari baru untuk kami. Kami sangat bergembira dan bersuka cita bahwa hidup ini senantiasa dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Pada minggu raya ini kami rindu dalam waktu teduh pagi untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan untuk kami semua. Dan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami. Kami bertumbuh dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 29 ayat 17 sampai 24. Keselamatan sesudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab akan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Amin. Tema kita hari ini, Dia yang memulihkan. Saudara-saudara, pernahkah saudara menghadapi pergumulan hidup? Saat kita menghadapi pergumulan hidup dan kita mendapat jalan keluar dari pergumulan itu. Ya, semua manusia pastilah pernah menghadapi pergumulan. Dalam setiap pergumulan, kita selalu berharap ada jalan keluar. Dan saat keluar dari pergumulan, pastilah ada rasa syukur yang terungkapkan. Bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya sebagai umat pilihan. Pemberontakan kepada Allah menjadi bagian kehidupan nyata mereka. Bahwa mereka lebih banyak memberontak daripada hidup setia kepada Tuhan. Dan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, mereka dihukum dan dibuang ke Babel. Di pembuangan mereka mengalami keterpurukan yang sangat dahsyat. Dalam kondisi inilah Nabi Yesaya menubuatkan janji pemulihan. Ayat 17 dikatakan Libanon akan jadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan jadi hutan. Orang tuli akan mendengar, dan orang buta akan melihat. Ayat 18. Dan orang miskin akan bersuka cita,
dan orang sengsara akan bersorak-sorak. Ayat 19. Jika Tuhan melakukan karya agungnya bagi umat yang dalam keterpurukan, maka akan terjadi pemulihan. Dan bukan saja pemulihan bagi manusia, tapi juga bagi alam semesta yang akan memberi makna hidup bagi manusia. Saudara-saudara, pergumulan dan tantangan hidup boleh saja terjadi dalam kehidupan, tetapi sesungguhnya hal itu adalah dinamika hidup. Namun dalam iman kita yakin bahwa Allah, Sang Pengendali hidup, akan tetap setia bagi umatnya. Dalam kesetiaannya memanggil kita dengan suaranya yang lembut, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Di pagi ini Engkau memperdengarkan firman-Mu untuk kami semua. Kami bertumbuh dari kebenaran firman Allah. Terus meyakini bahwa pemulihan Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk karya agung-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa di sorga, di hari Minggu ini kami akan mempersiapkan diri masuk dalam ibadah Minggu Raya. Berkati semua umat-Mu boleh berkumpul dalam rumah Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan, membesarkan dan memuliakan Tuhan. Dimanapun umat Tuhan beribadah, Tuhan jaga, lindungi, dan berkati. Demikian jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan diangkat hari ini, Tuhan berkati. Bahkan seluruh jemaat-Mu hari ini lindungi. Ada yang sakit sembuhkan. Yang berduka tolonglah Tuhan, hiburkan mereka. Yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Orang tua kami dalam masa tua, kuatkan mereka. Yang bersyukur karena ulang tahun, keberhasilan, kesuksesan, sempurnakan sukacita mereka. Dan hidup ini selalu diyakini sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Berkati pemerintah, bangsa, negara kami, pemimpin kami, anugerahi hikmat, dan terus menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Tuntunlah hidup kami hari ini, dan kami boleh lalui dengan baik. Berkati umat Tuhan yang mencari pekerjaan, tunjukkan. Yang sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, berkati anak-anak-Mu. Dan hari ini menjadi hari spesial bagi PPGT. Berulang tahun hari ini, tanggal 11 Desember. Dengan ulang tahun, PPGT makin disukai Allah, makin disukai manusia, makin diberkati Tuhan. PPGT menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ini doa, syukur, pujian, persembahan kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom.